Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang resensi sebuah karya. Nah, kalian sudah pernah mendengar belum kata resensi? Harusnya sudah ya. Ini sudah pernah kita pelajari waktu SMP kelas 8. Nah, harusnya materi kita kali ini hanya membahas ulang apa yang sudah pernah kita pelajari waktu SMP. Nah, kira-kira resensi itu apa ya? Penasaran nggak sih? Nah, yuk kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Ibu ya. Nah, kata resensi itu berasal dari bahasa Latin atau bisa kita sebut dengan recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, ataupun menilai. Nah, kalau itu pengertian dari bahasa Latin. Sekarang, pengertian resensi itu sendiri adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan tersebut. Di sini juga ada tujuan dalam membuat resensi. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum. Yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya penulis yang sama atau penulis lainnya. Yang keempat, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran. Nah, berarti kalian sudah tahu ya setelah kalian mendengarkan penjabaran saya tentang tujuan pembuatan resensi. Jelas dong ya, yang tadinya kita tidak tahu isi dari sebuah karya, kita bisa menjadi tahu isi sebuah karya itu seperti apa setelah kita tahu tujuan membuat resensi ini. Bahkan kamu juga bisa loh mengkritik sebuah karya dari pengarang satu dengan pengarang lainnya, karena setiap pengarang pastinya memiliki genre atau kualitas segi penulisan yang berbeda pastinya ya. Nah, setelah kita membahas tujuan penulisan resensi, nah selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan resensi. Nah, ada sistematika penulisan resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Nah, judul resensi di sini bukan berarti judul karya bukunya kamu tulis kembali ya. Kita lihat di sini contohnya. Judul resensi kita ambil yaitu Narasi Kehidupan Manusia Belitong. Nah, judul karya bukunya adalah Ayah dari karya Andrea Hirata. Berarti kamu tarik ya kesimpulannya secara keseluruhan, kira-kira isi ceritanya tentang apa? Kamu bisa jadikan sebagai judul resensi kamu ya. Pilih judul yang menarik biar si pembaca resensi kamu juga tertarik terhadap karya isi bukunya. Selanjutnya, setelah judul resensi, kita membahas tentang kedua, identitas karya. Jika karyanya resensi adalah buku, maka tulisannya adalah nama buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun, dan jumlah halaman. Beda lagi kalau kalian meresensi sebuah film ataupun drama, maka yang dituliskan itu adalah judul film, pemainnya, sutradara, produser, rumah produksi, dan durasi film. Nah, di sini yang ketiga ada pendahuluan. Nah, yang ketiga ini ada pendahuluan. Tujuannya adalah sebelum kamu memulai pada inti resensi kamu wajib memiliki kalimat pembuka dalam resensi tersebut, di mana di dalam kalimat pembuka ini biasanya menuliskan perkenalan si pengarang dan tujuan pengarang buku. Contohnya bisa kita lihat di sini. Setelah lama vakum dan membuat banyak penggemarnya penasaran, Andrea Hirata kembali menggegerkan dunia perbukuan dengan novel Ayah yang kabarnya sudah naik cetak kedua. 9 jam pasca diluncurkan, Sang Laskar Pelangi kembali membuat fenomena baru dengan novel ke-9-nya ini. Lanjut lagi, di sini ada sistematika penulisan resensi yang keempat, yaitu kalian wajib menuliskan sinopsis atau ringkasan atau disebut juga ikhtisar, di mana di dalam sinopsis ini menjabarkan sedikit cerita di dalam buku tanpa mengubah isi ceritanya. Nah, yang kelima di sini ada inti atau isi dari resensi, di mana di sini menuliskan keunggulan atau kekurangan isi buku. Nah, disinilah kalian mulai mengkritik dari sebuah karya yang kalian baca tentunya. Yang keenam itu ada penutup, di mana tanggapan serta manfaat bagi pembaca. Kira-kira tanggapan kamu apa? Adakah manfaat yang kamu baca dari buku tersebut?
Nah, selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan penulisan resensi. Kaidah kebahasaan di sini menggunakan konjungsi, di mana konjungsi yang dipakai adalah konjungsi penerang atau menerangkan atau menjelaskan suatu hal. Contohnya yaitu merupakan atau bahwa. Yang kedua, dalam resensi ini juga menggunakan konjungsi temporal atau bisa kita sebut dengan konjungsi penghubung waktu, di mana dia menggunakan kata sejak, saat, kemudian, lalu, dan akhirnya. Dan yang ketiga ada konjungsi penyebab, di mana dia merupakan konjungsi atau kata penghubung sebab akibat. Biasanya menggunakan kata karena, sebabnya, akibatnya, dan lain-lain. Dan yang kedua, di sini menggunakan pernyataan saran. Jelas ya, di dalam kritik itu pasti adanya saran di dalam sebuah resensi. Nah, lanjut lagi yang ketiga yaitu menggunakan kata serapan. Bahasa itu kan sifatnya dinamis, jadi bahasa itu sifatnya juga berkembang terus. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Seringkali bahasa Indonesia ini kita serap melalui bahasa asing maupun bahasa daerah. Contohnya aja nih, kata alergi. Dia juga ada di dalam bahasa Inggris dan diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi alergi. Nah, ya kan? Siapa nih yang sering banget nih menggunakan kata alergi? Sering banget memang kita tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan kata serapan. Bahkan menyerap dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Nah, mungkin cuma sampai sini aja ya penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.